diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya sendiri Ani Sintia, dan ada Ahmad Ade, Risa Safitri, dan ada Yustika Permatasari. Kepada pemateri dipersilakan. Teori korespondensi orang dan lingkungan. Teori Person Environment dan Correspondence atau disingkat PEC adalah versi umum dari teori penyesuaian kerja TWA, Davis dan Lovecois 1984, yang dijelaskan secara rinci dalam edisi ketiga volume ini, Brown dan Brooks 1994. TWA berkembang selama sekitar 40 tahun lebih, dimulai pada akhir 1950-an sebagai kerangka teoritis untuk proyek penyesuaian kerja. Proyek ini diselenggarakan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian kerja klien rehabilitas vokasional. Jenis-jenis teori psikologi orang lingkungan. Teori general PE telah mengasumsikan dua entitas dalam interaksinya, yaitu orang P dan lingkungan E. Teori PE mungkin tampak fokus pada P, tetapi dalam teori ini P tidak dapat dipahami tanpa E. E dapat didefinisikan secara sempit atau luas, terbatas pada orang saja, mungkin pada lingkungan fisik saja. Itu bisa jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya, interaksi antara PE mungkin sesaat atau berkelanjutan. Memang, satu perbedaan secara langsung dapat dikenali antara teori PE adalah petunjukan E, di mana teori-teori itu berlaku misalnya untuk lingkungan kerja versus dengan lingkungan sekolah, atau di dalam lingkungan kerja versus dengan lingkungan karir. Teori korespondensi orang lingkungan. Jadi di teori Person Environment Correspondence PEC dimulai dengan asumsi dasar teori PE bahwa P berinteraksi dengan E. P dan E keduanya aktif dan reaksi. Untuk memulainya, E biasanya adalah E sosial, yaitu E yang terdiri dari PS lainnya. Teori PEC dapat diadaptasi untuk menghadapi E non-sosial atau E fisik yang ketat, tetapi pembahasan selanjutnya mengasumsikan E sosial. Tipe yang paling sering ditemui P. Mercury is the smallest planet. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam bentuk defisit. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan haus. Kebutuhan manusia. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam bentuk defisit. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan haus. Kebutuhan manusia yang paling dasar, seperti lapar dan haus, adalah kebutuhan yang terlibat dalam kelangsungan hidup dan sering disebut kebutuhan filosofis atau biologis. Melalui proses conditioning, manusia memperoleh kebutuhan lain yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Beaufort just survive, seperti kebutuhan akan pengakut dan kenyamanan. Kebutuhan kesejahteraan ini sering dibutuhkan kebutuhan psikologis mengingat defisit sesuatu yang mengisinya secara teknis disebut sebagai penguat karena memperkuat atau memperkuat perilaku yang menghasilkan pemenuhan kebutuhan. Kedua istilah kebutuhan yang penguat kadang-kadang bisa mengingkar dalam definisi seperti ketika kebutuhan haus disimpulkan dari efektivitas penguat, terutama language yang dikondisikan. Kebutuhan dapat terdiri dari dua jenis. Satu, persyaratan penguat atau penguatan jenis yang paling sering digunakan istilah kebutuhan, dan dua, persyaratan respon, yaitu kebutuhan akan respon, yaitu kebutuhan yang diinginkan. Secara paralel, keterampilan juga dapat terdiri dari dua jenis. Kemampuan respon atau jenis yang biasanya dikaitkan dengan istilah keterampilan, dan kemampuan penguatan. Seperti yang dibahas sebelumnya, teori evolusi akan menyarankan bahwa kebutuhan dan keterampilan harus berhubungan, entah bagaimana,
karena tanpa keterampilan yang sesuai, P tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sekian presentasi pada kelompok 4. Bila ada kurang dalam menyampaikan materi dan salah dalam menyampaikan materi,